Ini ulang tahun yang ke-11. 11 aja seperti ini. Apalagi yang ke-50. Amin. Selalu mengajarkan kita untuk bekerja. Karena saya janji sama istri saya, begitu dulu saya menikah, saya bilang sama istri saya, Bunda, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Yang depan ini apa ya Gus? Ledek uyuk. Semua gaya ibu-ibu, gaya semangat semua. Sudah mau jam 12 tapi masih semangat. Semangat karena nunggu undian umroh ya. Kepada Gus Miftah, pimpinan dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ora Aji, saya mengucapkan selamat milad ke-11. Semoga tetap istiqomah memperjuangkan hak kaum marginal, menjadi terdepan dalam menjaga kerukunan dan menjadi contoh nyata di masyarakat akan Islam yang rahmatan lil alamin. Insya Allah semua etika dan ikhtiar yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Ora Aji senantiasa mendapat ridho Allah. Happy birthday buat Kongres semakin membawa satu-satunya juga masyarakat di Indonesia. Ya, kami dari Hello Band mengucapin Happy Milad yang ke-11 buat Pondok Pesantren Ora Aji, pimpinan dari Gus Miftah. Semoga makin berkah, makin barokah, makin luar biasa. Terus melahirkan santri-santri yang luar biasa. Makin memberi inspirasi yang positif buat bangsa Indonesia. Dari Selatan. Iya. Ini bawa tamu. Ada tamu ya? Ada tamu. Gue dengan dia di orang sini itu Mas. Ada dia apa nih? Oh, kalau ini tamu benar tamu. Yang kadang tidak tamu. Kalau kamu cuma sampai ke bos aja Dari Belanda ini. أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا سلطانك علينا على الوهاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. Saya Wirda Mansur. Nah, namanya nggak familiar ya? Alhamdulillah, kebetulan saya putri sulung, bukan kebetulan karena emang beneran. Putri sulung dari Ustadz Yusuf Mansur. Ada salam dari abah saya.
bapak-bapak, hadirin hadirat sekalian, teman-temanku yang tercinta, semoga tetap semangat malam ini ya. Izinkan Wirda malam ini membicarakan tentang sholawat. Tasbih masuk kantong, maka kemanapun kita pergi, sholawat ada bersama kita. Jawab aja. Gimana ini? Ada teman MC-nya ada? Teman MC-nya nggak ada. MC ada kan? Nggak ada. Aja. Single factor mainkan. Ada temenin. Aduh mas. Nggak apa-apa. Ada temenin. Ada segmennya beda nih. Iya. Ini. Anggap aja tunai. Nggak apa-apa lucu. Keren. Ngapain aku? Mas aku suruh lucu bang. Bang. Aduh. Bang Marcel. Bang Marcel. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Marcel tuh kan orang Aji, Bhinneka Tunggal Ika. Selamat malam. Alah, sok terkenal loh. Kenalkan, aku adalah Mas Widianto dan aku adalah Gus Miftah Lovers. Jujur aku panik ini. Rencana mau datang aja tapi disuruh Gus Miftah untuk naik ke sini untuk menyambut semua sedulur-sedulur yang ada hari ini. Ya Allah, subhanallah. Saya panik ini, Pak. Karena saya kan beda server ya. Saya adalah salah satu murid dari Gus Miftah, teman-teman, ibu-ibu dari Jakarta. Kita datang ke sini untuk datang di haul. Aduh. Milad bang. Ulang tahun ya. Haul kan artinya hari ulang tahun, bukan? Milad, Milad. Iya, haul. Mohon maaf Pak, saya belajarnya beda saya. Cuma saya sedang belajar juga sekarang. Saya adalah murid dari Gus Miftah. Saya panik sumpah demi Allah. Panik banget saya ini. Login. Apa ini? Iya, belum tahu loginnya kapan tapi kita masalah login dan gak login kan urusan hidayah ya ibu-ibu. Tapi kita doakan saja lah ya kan. Atahiyat wassalam. Gak bandnya kagak ngebantu banget. Giliran yang tadi udah lancar, giliran gue beda. Ke panggung utama pelaksanaan milad hari ini. Dah duduk mawon, makasih. Dadah mawon. Nggih, dadah mawon. Dadah. Duduk, nggih. Subhanallah. Dan saya akan memanggil guru saya tercinta. Makasih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan tamu kita malam hari ini satu-satu. Yang pertama, nanti dulu sebelum mau. Nah, jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk tempat kita. Tepuk tangan untuk Pak Erick Thohir. Nanti beliau sambutan. Nah, samping saya ini, beliau mantan Wakapolri. Sekarang menjadi Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pak Komjen Safrudin. Nih, sampingnya lagi baju biru. Ini Pak Kapolda, Pak Suwondo Nainggolan. Nah, saya ini nang di meneh, saya ini. Nah, ini Pak Kajati, Pak Ponco, tepuk tangan untuk Pak Kajati. Nah, ini mau Hercules, tepuk tangan untuk Hercules. Beliau ini yang bisa merintah cuma 2. Siapa aja mau? Siapa yang minta? Yang bisa merintah Pak Menhan. Pak Menhan, Pak Prabowo. Pak Prabowo. Karena punya sejarah. Ha. Nomor 1. Karena punya sejarah dengan saya. Nomor 2. Nomor 2, Abah Gus Miftah. Macam-macam tak ajar ya mau ya. Terima kasih Maung. Nah, ini jauh-jauh kemarin dari berobat dari Cina langsung ke sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rutin mujahadah malam Ahad Pahing. Hari ini kita memperingati Pondok Pesantren Oraji di hari ulang tahunnya yang ke-11. Saya bersyukur Bapak Ibu, di usia 11 tahun Pondok Pesantren Oraji senantiasa istiqomah untuk memberikan pelayanan kepada jamaah. Saya selalu mengatakan, kiai itu tidak harus dilayani, tapi harus melayani. Maka kalau jenengan persani dan lihat bersama-sama dari awal mujahadah, awal pesantren dulu dibuat, tidak pernah sekalipun pondok kita mengajukan proposal. Tidak ada ceritanya pondok pesantren Oraji menggalang dana infak, betul? Maka jamaah sekian ini Pak Menteri, Pak Erick Thohir, itu nggak pernah sekalipun kita mengeluarkan kotak infak. Bahkan di masjid sekalipun saya larang untuk ada kotak infak. Kan kita mau nyumbang ikhlas Gus, kadang-kadang jamaah itu. Saya itu tahu Bapak Ibu. Saya itu pernah menjadi orang yang sama sekali tidak punya apa-apa. Saya itu merasa kalau ada kotak infak, begitu kotak infak itu datang, mau ngasih nggak punya uang, mau nggak ngasih dilihat sama orang. Betul? Maka waktu itu saya punya istilah, kok kotak infak ini kayak nodong halus ya. Maka saya bilang waktu itu sama istri, saat betul-betul kita merintis dari nol, mau bangun masjid. Ini nanti ada Pak Safrudin, beliau Wakil Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Dulu saat bangun masjid, saya tadi cerita tadi sore, saya mau dikasih bantuan sama orang 2,5 miliar untuk bangun masjid. Tapi saat itu ternyata saya malah tertipu 50 juta. Mau dapat bantuan 2,5 miliar, saya diminta untuk mengeluarkan biaya administrasi. Dan yang minta ini bukan orang lain, sahabat dekat saya. Makanya kadang-kadang dalam hidup tuh mohon maaf, yang nipu, yang menghalangi, sing rusui perjuangan kita, kadang-kadang orang dekat kita itu bener, gak orang jauh-jauh, betul? Buktinya Nabi Muhammad SAW ketika berjuang, justru yang rusui siapa? Pamannya, Abu Lahab. Dan gak kaget, datang sama saya begini, Gus Miftah mau bangun masjid. Iya. Habis berapa Gus RAB-nya? 2 miliar. Ini rezeki Gus Miftah. Kenapa bro? Saya punya uang 2,5 miliar di bank. Mau saya sumbangkan dengan Gus Miftah. Masya Allah, saya langsung ngelus dada. Dadanya istri saya. Ya Allah. Gak bahaya tah? 2,5 miliar. Saya seneng Pak Menteri. Masya Allah, ini mimpi apa saya? Kita makan, minum di rumah yang depan itu belum ada masjid. Ini masih halaman, ini masih hutan Pak Menteri. Karena tanah yang saya beli itu dulu tanahnya seorang pendeta. Makanya utara rumah saya itu kuburan, selatan rumah itu pengurus gereja. Dan subhanallah, sampai hari ini saya belum pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Habis makan gitu kan? Makan. Dia bilang begini sama saya dengan santainya, Gus, uang saya itu di bank ada 2,5 miliar. Tapi untuk mengeluarkannya butuh biaya administrasi. Administrasinya berapa?
50 juta. Saat itu saya punya uang di rekening 50 juta yang memang dari awal mau saya jadikan modal untuk bangun masjid. Saya akhirnya rembukan sama istri saya. Saya panggil, "Beb, come on," gitu kan. Istri saya tanya, "Iya, say." Itu kan. Kalau Anda lihat nama kontak saya di HP istri saya, itu judulnya Abah Say. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Saya itu kalau pengajian sering razia, Mas Menteri. Suami itu kalau nyatet nama istri di HP-nya itu siapa? Nah, itu kadang-kadang bahasanya lain-lain. Kalau baru menikah biasanya my angel. Wah, bidadariku. Wah. 5 tahun menikah my wife, istriku. Wah. 7 tahun security. 15 tahun mak lampir. 25 tahun Israel. Repot gitu. Tapi kalau saya dengan istri itu dari awal memang sejak kita miskin sudah romantis, sudah mesra. Nah, karena saya ingat betul bahwa saya dulu menikah betul-betul hidup di PMI, Perumahan Mertua Indah. Yang rumah mertua saya itu subhanallah RS, SS, SS, SS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Nah, saya rembukan sama istri, "Bun, ini ada yang membantu 2,5 miliar. Tapi dikasih syarat untuk uang administrasi 50 juta. Menurut Bunda bagaimana?" Istri saya itu nggak pernah bantah saya. Kulon derek Abah. Saya ikut Abah. Saya ingat betul, sampai hari ini mungkin, ya kalau kadang-kadang merengut biasalah gitu loh. Cewek kan begitu, gitu loh. Jangankan kita dilawan. Istrinya Nabi Nuh saja, suaminya Nabi masih dilawan. Apalagi cuman kiai. Kecil gitu loh. Nah, tapi nggak fatal lah. Akhirnya saya bilang, kalau Bunda ridho, ikhlas, oke. Kemarin kan viral Pak Menteri, gara-gara saya bilang, saya mengharamkan istri saya bekerja. Wah, Mas Gilang ini yang ngirim linknya sama saya. Gus, dihujat tuh. Katanya Gus Miftah melarang perempuan bekerja. Enggak. Saya tidak melarang perempuan bekerja. Tapi saya melarang istri saya bekerja. Karena saya janji sama istri saya. Begitu dulu saya menikah, saya bilang sama istri saya, "Bunda, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu." Saya harus ngomong itu, kenapa? Karena laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Dasar saya cuma satu. Nabi Muhammad membagi rumah tangga, tugas Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Sayyidina Ali urusan luar rumah, Siti Fatimah urusan dalam rumah. Saya bayangkan apa? Istri saya ngurusi dalam rumah. Makanya saya larang istri saya bekerja. Lagian saya itu punya pikiran. Apa pikiran saya? Lah, istri itu setiap hari dinafkahi saja, kadang-kadang masih berani sama suami, apalagi punya pendapatan sendiri. Bahaya. Gak bahaya, dah langsung sandi, raiso Gus, raiso. Saya bilang, istri kalau mau bekerja silakan, tapi kalau rumah tangga saya melarang. Makanya Bunda itu nggak pernah bekerja, tak kerjain tiap hari. Istri saya itu nggak pernah nge-mall, Bu, nggak pernah ke pasar, nggak pernah ke supermarket. Tapi ya itu, tiap hari paketan datang terus. Cocok gitu. Malah kayak terminal gitu. Nah, ada pertanyaan, kalau wanita bekerja boleh nggak, Gus? Boleh. Selama tahu porsinya, tahu posisinya, tahu kodratnya, dia sebagai seorang istri. Penghasilanmu lebih banyak daripada suami, boleh. Wong Siti Khadijah itu juragane Kanjeng Nabi, boleh-boleh saja. Siti Khadijah itu mempekerjakan Muhammad sebelum menjadi Nabi, boleh. Cuman persoalannya satu, jangan kamu punya penghasilan lebih besar daripada suamimu, kamu semena-mena sama suami, betul? Kenapa istri harus bekerja? Ya karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Lah kebetulan istri saya menerima konsep itu. Wes, bon kowe ning omah wae. Tugasmu ndongake Abah. Maka tiap hari Bunda nyekeli tasbih, delon. Selama pengajian, mang delok cangkeme Bunda lha mongko mak umi. Niku mboten ngrasani jenengan niku maca selawat. Wong tak keloni mawon selawatan.
Ayo bun kelan. Enak bun. Ya karena saya merasa Pak Menteri, kita bisa seperti ini ya karena doa dari seorang istri. Betul? Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Jangan diteruskan. Berarti semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Kalau saya nggak punya keberanian, Bu, nggak bahaya tak cangkemmu kuwi. Sing ngare bahaya iki ya kowe kuwi lho. Senengane njaluk tak rabi. Emangnya aku cowok apaan? Nah, singkat cerita Pak Menteri, tak kasih 50 juta, ini saya masih ada di HP itu Pak Saf. Itu masih ada perjanjiannya, 50 juta administrasi untuk mengeluarkan uang di bank 2,5 miliar. Kapan keluarnya bro? 1 bulan Gus kerja selesai. Wah semangat saya. Wes, pokoknya udah tulul amal, panjang angan-angan. Wes, yang saya pikir 2,5 M, 2,5 M, 2,5 M. Seminggu saya SMS, waktu itu baru ada SMS. BlackBerry aja belum ada. Mas, gimana perkembangannya? Sabar Gus, tinggal nunggu tanda tangan. Wow, yes. Saya bilang sama istri bun, wis meh tanda tangan bun. Minggu kedua saya SMS lagi, Gus, ada dokumen yang kurang. Wah, udah mulai tanda-tanda ya kan. Perasaan gue serai nak ya beneran. Minggu ketiga tak SMS, piye bro, OTW, apa? Ojo takon bae. Wah, mau dari aku. Jangan tanya terus katanya. Minggu keempat tak SMS sudah nggak bales. Minggu berikutnya saya diblokir. Saya baru sadar bahwa saya telah tertipu. Terlalu. Mau bangun masjid malah ketipu 50 juta. Nah, singkat cerita apa? Saya itu baca hadis. Amaroni Robbi sab'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku 7 hal. Tuhanku memerintahkan kepadaku, kata Muhammad, 7 perkara. Saya baca satu-satu. Yang saya sampaikan 2 saja. Amaroni Robbi an uksira qawla la hawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Tuhanku memerintahkan kepada aku untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Saya sowan sama Kiai. Mbok saya diijazahi Kiai membaca la haula. Gus, dibaca 100 kali setelah asar sebelum matahari terbenam. Hajatmu akan dikabulkan oleh Allah. Saya baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Bunda saya juga minta baca. Bunda dibaca 100 kali. La haula wala quwata illa billah. Seminggu kemudian Kapolda Jogja waktu itu Pak Cuk Basuki mau menikahkan anaknya di Surabaya. Gus, tanggal sekian Gus Miftah kosong nggak? Kosong jenderal, perintah saya mau menikahkan anak saya. Tolong Gus Miftah yang memberikan nasihat pernikahan kepada anak saya. Pak sama ya Pak Cuk ya? Pak Cuk Basuki. Akhirnya saya datang ke Surabaya. Naik kereta. Sampai Surabaya saya nasihat pernikahan. Jadi kalau hari ini para pejabat, teman-teman artis yang menikah atau menikahkan anaknya, saya diminta untuk sering memberikan nasihat pernikahan. Ya, memang dari dulu. Jadi kalau sekarang kayak dulu Mas Anang Asanti itu, Atta Aurel, Deddy Corbuzier Sabrina, Yeni Inka, kemarin Denny Caknan. Kenapa kalau nikah yang suruh nasihati saya? Ya kan memang dari dulu. Kayak teman-teman di Mabes Polri terakhir saya anaknya Bang Wahyu Asrena. Ah, kebetulan yang nasihat pernikahan juga saya. Nah, saya ke sana Mas, Surabaya. Pulang. Seminggu kemudian datang beliau. Gus, nggih Jenderal. Gus Miftah, saya kemarin ke Surabaya belum ngasih uang saku Gus Miftah nih. Dia datang. Saya dikasih uang 25 juta waktu itu. Saya bilang sama Jenderal, Jenderal, uang saya terima, mohon izin. Apa Gus? Uang ini mau saya jadikan modal untuk bangun masjid. Saya nggak akan minta-minta sama orang. Saya waktu itu punya prinsip, boleh menerima tapi nggak boleh minta. Kalau saya bilang nggak menerima, jelas saya sombong. Gus Miftah mau bangun masjid. Iya Jenderal. Ya sudah kalau gitu tak tambahi. Yang tadinya saya dikasih 25 juta, akhirnya saya ditambah lagi 25 juta. Pas 50 juta. Uang saya kembali dengan cara Allah yang telah diuntal sama codot. Kembali pas 50 juta. Saya mulai bangun masjid, modalnya 50 juta. Setelah itu saya bilang, mulai hari ini saya berjanji, saya tidak akan pernah minta kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah.
Orang mau nitip silakan. Akhirnya nitip kayak kawan saya Mas Dayat waktu itu dari Paragon nitip, Gus saya nitip besi, sak rampunge. Besi. Akhirnya jadi. Begitu buat pengajian mujahadah sama. Saya bilang sama istri, Bunda, untuk ngopeni jamaah nggak boleh kamu minta sama siapa-siapa. Makanya Bunda bikin dapur, kayak kemarin motong sapi 1 ton. Dibagi dagingnya ke 10 dapur. Kita masak nasi 10.000, 15.000 bungkus. Blah. Jangan ngerepoti masyarakat. Ternyata apa? Ana inda dzonni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kita yakin Allah akan mengijabah keyakinan itu. Tapi kalau dari awal mentalnya minta-minta, pasti sampai sekarang orang haji minta-minta. Saya kurang deket apa sama Mas Erick Thohir. Tadi sore pas di rumah, jamaah bilang apa? Wah, Pak Presiden kirim ucapan selamat ke orang haji. Tepuk tangan. Pasti Pak Presiden ngirim uang. Tanya Mas Erick Thohir. Ini orang dekatnya Mas Erick Thohir. Saya kenal dengan Mas Erick Thohir bertahun-tahun. Sampai hari ini nggak pernah saya matur sama Mas Erick. Mas Erick, aku njeluk duitnya. Pernah Mas? Nggak. Ini orangnya ada. Untuk ulang tahun pun, mohon maaf, saya nggak minta sama Mas Erick Thohir. Saya punya prinsip, mental kita itu jangan menjadi mental kere, jangan menjadi mental miskin. Betul? Loh, lama-lama kaya konco-konco kaya Mas Gilangi pas pengajian ke sana kemarin. Gus, ayo Gus, mampir pengajian sama teman-teman karyawan. Nah, ngerti pondok mau ulang tahun kemudian Mas Gilang bantu. Itulah urusannya Mas Gilang sama Mbak Sandi. Mas Gilang, aku ngejok ke proposal, tolong dibantu. Mental kere. Kita itu boleh miskin, tapi mental kita jangan mental miskin. Ternyata apa? Kemandirian itulah yang kemudian menjadikan hari ini orang haji dikenal oleh banyak orang. Mas Gibran datang. Pon, saniki Mas Gibran pun rawuh, sing sambutan Pak Erick Thohir riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah bisa diundang sama abah saya. Gus Miftah, maaf ke Ponpes Ora Aji. Ini luar biasa. Ini ulang tahun yang ke-11. 11 aja seperti ini. Apalagi yang ke-50. Amin. Saya terus terang sangat hormat sama Gus Miftah. Ini keluarga. Karena tadi yang disampaikan bagaimana filosofi beliau selalu mengajarkan kita untuk bekerja. Ini cerita ini sangat juga terinspirasi dengan tentu keluarga saya. Almarhum bapak saya itu usia 10 tahun, miskin, tidak punya bapak, merantau dari Gunung Sugi, Lampung kita sama-sama ke Tanjung Karang untuk bersekolah SMP. Lalu maaf Mas Wali, merantau ke Solo untuk SMP. Lalu merantau lagi ke Jakarta untuk kuliah. Nah itulah namanya perjuangan. Jadi insya Allah Gus, prinsip-prinsip tadi yang disampaikan Gus Miftah, bahwa jangan kita miskin hati, jangan kita miskin kemampuan. Kalau kita ingin menjaga Indonesia, kita juga harus menjaga Islam kita. Islam yang bermartabat, berbudaya, dan juga memberikan kebaikan untuk semua. Ini Pak Syaf sama saya juga sama, punya prinsip-prinsip yang sama. Apa? Kebersamaan menjadi sebuah kesatuan. Insya Allah Gus, di bawah bimbingan Gus Miftah, Ponpes Ora Aji ini makin besar, makin sehat, dan terus menurunkan kebaikan untuk bangsa kita, Indonesia yang kita cintai. Setuju? Ibu-ibu sehat?
Bapak-bapak maklum? Kenapa coba? Karena kalau ibu-ibunya sehat, super aktif, jadi bapaknya mesti maklum, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu. Ini yang depan ini apa ya Gus ya? Oh, hati sehat semua guys, ibu guys, semangat semua. Sudah mau jam 12 tapi masih semangat karena nunggu undian umroh ya. Jadi terima kasih sekali Gus Miftah ini sudah diundang ke Pondok Pesantren Ora Aji. Ini pertama kalinya saya ke sini. Gus Miftah malah sudah berkali-kali ke Balai Kota mengisi pengajian juga. Ini terima kasih sekali. Sambutannya luar biasa sekali. Tadi saya jalan dari ujung sana, luar biasa sekali, ramai sekali dan semuanya khidmat untuk mendengarkan kajian tausiah dari Gus Miftah. Ini luar biasa sekali. Matur nuwun Bapak Ibu semua, sehat-sehat semua. Saya nggak usah panjang-panjang, sudah malam, kita tunggu saja ini undiannya, undian umrohnya yang dapat siapa. Itu yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu bukan saya ya, tapi Gus Miftah dan hadiah umrohnya. Ya. Matur nuwun Bapak Ibu semua. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Mas Gibran. Matur. Ah, wes. Berarti ki ngundi 13. 08944. Tabungan apa pinten tak Mas Akif? Yang dapat berikutnya 00494. Langsung, ini nggak ada sistem gugur, ini ditempelkan. Nanti yang dapat silakan konfirmasi ke panitia ya. Kembali haji umroh itu panggilan. Larung itu berarti awakmu durung dipanggil. Rasa emosi. 06938. Siapakah nomor yang diambil sama Pak Ponco? 10049. 10049. Ibu berapa nomornya? Ada. Oh, lah Ibu, niki kan masih ke panitia. Oh, ngimpi apa saiki? Dibawa dulu. Oh, besok pagi konfirmasi ke panitia. Masih 3 lagi besok. Allah. Pon, pokoknya niat pengajiannya istiqomah. Ndongake pemerintah, ndongake rakyat, mudah-mudahan Indonesia semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya Hercules RM mengucapkan selamat sebentar. Yang ke-11 untuk Pompes Ora Aji. Semoga Pompes Ora Aji semakin thank you Pak. Sukses, semakin maju, semakin besar. Alhamdulillah. Menyebur. Milad selesai. Milad ke-11, insya Allah tambah 50. Amin. Makasih Bro Menteri ya. Doa terbaik untuk Bro Menteri. Ya, sama-sama. Bismillah. Menata masa depan Indonesia bareng-bareng. Pondok pesantren yang menebar bagaimana kesejukan. Amin.